one tail misalnya ya, banyaknya yang lebih rendah, maka 95% adanya di sini. Sorry, jangan terlalu dikit nih garisnya. 90% itu adanya di sini. Ya. Terus errornya 5% di mana? 5% di sini nih. Alfanya 5%-nya di sebelah situ. Itu kalau yang one tail ya, yang lebih rendah. Atau kebalikannya, atau yang sini 90% tuh ini anggap aja benar ya, errornya 5% ya. Ya. Nah, 90% tuh di sini. Sini errornya nih 5%-nya di sini. 5%-nya itu di sini. Clear, jelas? Ngebandinginnya. Kalau one tail to tail. Kalau to tail maka errornya kita asumsinya ya kiri kanan. Kita nggak tahu apakah lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Tapi kalau one tail maka kita tahu cuma satu sisi aja. Ya, apakah lebih rendah ya posisinya atau lebih tinggi nih, lebih tinggi. Jelas? Jelas ya guys. Nah, lanjut lagi boleh ya. Nah, ini contoh aja ya, contoh. Ya. Nah, dalam kesalahan mengambil putusan ada namanya error tadi ya. Kesalahan tipe 1 sama kesalahan tipe 2. Jadi dalam sebuah penelitian itu biasanya ada alfa, ada beta. Alfa itu kesalahan tipe 1. Nah, kalau ada kesalahan tipe 1 maka tadi ya, maka yang benernya namanya 1 min beta ya. 1 min alfa ya. 1 min alfa itu disebut dengan confidence interval atau confidence level gitu ya. Confidence level. Nah, kalau kesalahan tipe 2 namanya beta, maka kalau bukan kesalahan tipe 2 namanya apa? Namanya power atau kekuatan uji. Kuat uji. Nah, itu ya, kekuatan uji. Nah, apa yang dimaksudkan kesalahan tipe 1? Kesalahan tipe 1 merupakan kesalahan menolak H0. Kan tadi misalnya ya, misalnya merokok terhadap CA paru judulnya. Mungkin 0 aja deh. H0-nya misalnya ya, tidak ada hubungan. Kok tidak ada hubungan? Diam deh. Tidak ada hubungan rokok dengan misalnya gitu ya. Nah, kalau kesalahan tipe 1, kesalahannya merupakan kesalahan menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 itu benar. Nah, kita bikin hipotesisnya ini nih. Tapi kita bilang, tapi hasil penelitian kita salah. Ya. Ya, jadi yang ini tuh nilainya benar nih. Ini nih benar nih. Ini tuh benar sebenarnya. Ya. Nggak ada hubungan rokok sama CA paru tuh. Gitu ya. Tapi kita bilang bahwa itu tuh salah. Ada hubungan loh dalam data penelitian kita. Ada hubungan loh merokok dengan CA paru. Nah, ini namanya kesalahan tipe 1. Ya, kesalahan tipe 1. Jadi populasi itu benar, semua orang benar, cuma kita doang yang salah, gitu ya artinya ya. Nah, tapi kalau misalnya kesalahan tipe 2, ya, tadi H0-nya tadi ya, tidak ada hubungan. Salah dong. Rokok. Saya duluan. Rokok dengan CA paru. Nih. Sini sebutin ya, kesalahan tipe 2, kesalahan tidak menolak H0, padahal sungguhnya H0 itu salah. Ya, jadi ini sebenarnya pernyataannya
pernyataannya ini salah, tapi kita bilang benar, ya. Kita buat apa namanya? Ini nih salah, tapi kita bilang benar. Gitu. Mana yang lebih bahaya? Tipe 1 atau tipe 2? Kira-kira. Coba mana Grace. Yang bisa dapat nilai 100, tus. Mana Grace? Mana Grace? Ada Grace? Halo? Mana Grace? Gak ada. Ya aneh, Grace. Kayak tadi bunyi tuh, nggak tahu bunyi. Terus si Yaya lah, mana si Yaya? Mana yang lebih bahaya? Tipe 1, tipe 2 kesalahannya enggak? Orang benar dinyatakan salah atau orang salah kita nyatakan benar? Mana yang lebih bahaya? Ya, tadi apa Pak ininya? Apaan? Pertanyaannya? Mana yang lebih bahaya? Tipe 1 atau tipe 2? Tipe 1 orang benar kita nyatakan salah, tipe 2 orang salah kita nyatakan benar. Mana yang lebih Yang bahaya? kedua. Yang kedua. Ya betul ya. Jadi yang kedua tuh. Jadi orang salah kita bilang benar. Nah itu bahaya ya. Jadi kalau bahaya gimana? Ya bayangin semua orang bilang itu salah, tiba-tiba lu bilang itu benar gitu ya. Kenyataannya juga itu memang salah gitu ya. Itu benar. Jadi kita kayak orang gila gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan ya itu benar terus kita bilang salah gitu ya, lama-lama kita akan kayak orang gila juga sih di awalnya, tapi kita akan melihat kenyataan realnya, maka kita bisa berubah menjadi yang benar itu gitu ya, karena emang kenyataannya secara empiris, secara logika pasti benar gitu, cuman kemarin kita buatnya salah, kita masih bisa buat salah gitu ya. Jadi yang paling bahaya sebenarnya ada yang tipe 2 ya, tipe 2. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi ya, dalam uji hipotesis kita langkah berikutnya adalah membuat tingkat errornya ya, level errornya ya. Biasanya ya 10, 5 sampai 10%, 5%, 1%. Tapi biasanya kalau di komunitas ya, ini bukan satu masyarakat, persen gue udah edit ya. Pemerasaan doang belum dilakuin. Pokoknya dibilang komunitas ya, itu 5%. Nah, atau penelitian kita misalnya tidak melakukan intervensi memberikan ya tidak melakukan mengambil atau memberikan sesuatu ke tubuh manusia, maka errornya itu kalau intervensi 1%, kalau kalau di komunitas ya 5%, ya kalau yang ilmu sosial bisa 10% boleh ya, alfanya. Oke, lanjut lagi. Nah, dalam nanti uji hipotesis kita kan menentukan nanti ya, uji hipotesis tuh apakah kita mau pakainya ujinya itu uji parametrik atau non parametrik. Yang dimaksud uji parametrik tuh gimana? Uji parametrik tuh kalau parameter kan di populasi ya. Uji parametrik itu artinya kalau sebaran datanya berdistribusi normal. Sebaran data di populasi, distribusi di populasi itu sebaran datanya normal. Tapi kalau non parametrik ya, sebaran datanya itu di populasi tidak normal. Nah, apa sih yang mempengaruhi itu? Pertama,
ya. Lihat distribusinya ya. Distribusinya. Pertama, jadi kalau mau tahu uji parametrik atau non parametrik, lihat sebarannya. Nomor 1 distribusinya. Apakah dia normal ya atau tidak normal? Itu nomor 1 ya ditanya. Jadi nanti kalau ditanya syarat uji parametrik apa? Ya, pertama nomor 1 tuh harus urutannya, distribusinya normal atau tidak normal. Yang kedua, ya, bila jenisnya datanya itu ya, itu numerik atau kuantitatif. Kalau parametrik itu numerik. Ya, kalau kemarin ada skala ukur ya, Noir. Nah, Noir tuh bagi dua tuh. Yang ini namanya nominal ordinal, namanya datanya kategorik, atau biasa disebut juga dengan ya, dengan data kualitatif. Nah, kalau yang interval rasio disebut dengan data numerik. Ya. Atau disebut juga dengan data kuantitatif. Oke ya. Jadi lihat datanya, apakah skala ukurnya nominal ordinal atau interval rasio. Jadi dilihat dari jenis datanya ya. Ya. Numerik atau kualitatif. Ya ini ya, numerik. Jadi apakah dia kuantitatif atau dia kualitatif. Kalau kuanti pakainya parametrik, kalau kuali pakainya non parametrik. Terus yang ketiga, pertama lihat dari sebaran datanya, yang kedua jenis datanya, yang ketiga itu adalah dari jumlah sampelnya. Kalau sampelnya kurang dari 30, maka cenderung pendekatan uji non parametrik. Sampelnya kecil atau besar, dikatakan kecil itu kurang dari 30 ya. Kalau kecil biasanya pakai uji non parametrik, kalau besar pakai uji parametrik. Clear, jelas? Halo. Putri Bani. Pak, tadi besar apa Pak? Parametrik ya Pak? Parametrik. Kalau yang kecil non parametrik. Yes, betul. Oke, Pak. Udah, oke lanjut ya. Nah, terus nanti dalam mengartikan hasil uji statistik, lihat ya, perbedaan substansi atau klinis dengan statistik. Kadang kita gini, misalnya ada dua obat ya. Pertama, obat penurun darah tinggi itu ada dua biasanya yang terkenal ya, amlodipin sama captopril. Mana yang orang tuanya minum itu? Ya. Kalau ada yang minum itu ya bisa sebenarnya masih bisa dibuat tekanan darahnya turun ya dengan modifikasi gaya hidup. Yang kedua, minum banyak air putih setelah pipis ya, sama minum ini ya, minum darah putih lagi, minum air putih setelah pipis yang banyak atau minimal sebanyak pipisnya ya. Misalnya pipisnya kira-kira 2 gelas ya, minum airnya setelah pipis 2 gelas atau lebih bagus gitu ya. Itu artinya tuh buat mengencerkan ininya ya, buat mengencerkan darahnya, biar darahnya itu jadi encer sehingga kerja jantungnya lebih ringan, sehingga tekanan darahnya bisa turun. Yang kedua itu teknik minumnya ya. Minumnya setelah 1 jam setelah makan. Ya. Jadi kalau habis makan minumnya 1 jam lah ya, setengah 30 sampai 60 menit baru minum air yang banyak. Yang ketiga itu jangan pernah minum air pada saat keluar keringet. Itu biasanya kalau olahraga begitu ya. Kenapa? Karena nanti airnya bisa berubah jadi racun ya. Itu banyak yang banyak yang meninggal ya, lari-lari 10K, lari-lari apa gitu ya. Lagi musim kan ya, mungkin sini ada yang sering. Nah itu jangan pas lagi olahraga apa aja ya, futsal atau apa, lagi senam gitu ya, tuh jangan minum pas lagi
keringetan ya, karena itu lagi proses autofagi, jadi nanti malah pembuluh darahnya dipecah, keracunan air, makanya pembuluh darahnya bukan pembuluh darahnya, sel darahnya jadi pecah gitu ya, sehingga nanti itu bisa kemana-mana deh, bisa terjadi penyumbatan. Oke, balik lagi. Jadi nanti tadi balik lagi ya, misalnya ada obat captopril sama amlodipine. Nah, si captopril misalnya ya, secara statistik nih misalnya, tadi nilai P-nya kurang dari 0,05, misalnya secara statistik nilainya adalah 0,0002 misalnya. Ya, jadi 2% misalnya secara statistik ya errornya, nilai P-nya 2%. Nilai alfanya 5. Itu si captopril. Captopril secara statistik itu signifikan, tapi dilihat dari berapa besar penurunannya, captopril bisa nurunin 30. Ya, tekanan darahnya bisa turun, rata-rata pemakaian misalnya selama 2 minggu turun menjadi 30. Nah, terus ada lagi amlodipine. Amlodipine nilai P-nya itu 0,1 atau 10%. Ya, secara statistik tidak signifikan karena dia probabilitas salahnya itu 10%. Tapi rata-rata penurunannya si captopril 30, si amlodipine nurunin misalnya, contohnya misalnya nuruninnya bisa sampai 60, 2 kali lipatnya. Nah, kita tahu ya waktu di awal dibilang statistik itu adalah tools atau alat dalam mengambil keputusan. Balik lagi nih, jadi statistik bilangnya begitu, tapi ya kita yang punya akal yang mengambil keputusan kan kita nih manusia. Kira-kira bagaimana keputusannya, apakah tepat apa enggak nih. Jadi misalnya kamu lagi datang misalnya, terus dinas di puskesmas, dokternya biasanya kalau di daerah gitu ya, maaf dokternya biasanya datangnya cuma sebulan sekali, biasanya seminggu doang ya, selama sebulan gitu ya. Pas nggak adanya si mantri yang dulu namanya mantri ya, perawat itu nentuin nih, tiba-tiba datang pasien gitu ya, datang pusing gitu ya, udah misalnya paruh baya dewasa gitu 40-50 tahun, datang pusing, tensi, tekanan darahnya tinggi nih 180. Terus kalian baru baca jurnal, oh captopril 30 nuruninnya, terus amlodipine nggak signifikan tapi 60, kira-kira mau pilih yang mana? Nah, pada kondisi kayak tadi, maka kita ambilnya jangan yang captopril, karena kalau captopril bisa nurunnya 30. Kalau tekanan darahnya 180 udah pusing pingsan gitu, 180 diturunin jadi pakai captopril turun 30 jadi sisa 150. Masih darah tinggi nggak? Masih ya. Tapi kalau kita pakainya si amlo, walaupun tidak signifikan secara statistik, tapi kita lihat rata-rata penurunannya adalah 60, maka ketika kita pakai amlo tadi 180, harapannya turun 60 jadi 120, tekanan darahnya menjadi normal lagi gitu ya. Jadi kita harus melihat tidak hanya secara aspek statistik saja, tapi juga secara substansinya. Ya, karena balik lagi, karena statistik adalah tools, ya alat. Nanti pengambilan keputusannya ada di kita nih dalam bergerak. Apakah kita tetap, ya statistik kan cuma tools doang nih, apakah kita akan mengikuti hasil dari statistik atau tidak kita ikuti. Sampai sini jelas, gengs? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, lanjut lagi. Oke. Nah, selanjutnya, prosedurnya pertama bikin hipotesisnya dulu. Terus tentukan uji statistik yang sesuai. Kemudian tentukan level tingkat kemaknaan atau tadi alfanya berapa ya, ini alfanya berapa mau pakainya. Terus kita hitung statistiknya, terus hasilnya apakah H0 ditolak atau H0 diterima. H0 diterima atau H0 ditolak. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kita udah bikin hipotesis udah bisa ya. Pakai tidak ada hubungan atau ada hubungan. Kemudian yang penting yang ini nih. Kalau batas kemaknaan tadi udah jelas ya 5% ya.
10, 5, atau 1%. Nah, sekarang menentukan uji statistik yang sesuai. Nah, uji statistik ya tadi ya, itu kan uji menyesuaikan ya. Pertama, jenis variabel apa yang akan dianalisis tadi ya. Tadi ya, ini terkait tentang Neuer tadi ya. Ya. Nah, datanya dependent atau independent. Ya. Kalau dependent tuh artinya dia sebelum sesudah. Kalau independent misalnya antara saya hubungan merokok dengan cap paru, nah itu independent. Kalau dependent itu misalnya sebelum pakai captopril dan sesudah pakai captopril. Nah, itu namanya dependent. Lalu distribusinya balik lagi, apakah normal atau tidak. Nah, itu sangat tergantung ya jenis yang sesuai. Nah, dalam contoh ini kita mau pakai antara ya, kita uji beda 1 min itu pakainya antara nah, ini ya. Kita mau pakai latihannya adalah pakai uji beda 1 min. Nah, kita mau pakai uji Z atau uji T. Uji Z atau uji T. Nah, apa syaratnya ya di sini ya? Ini rumusnya sama ya. Ya, Z sama dengan ya X bar dikurangin mu kemarin ya. Dibagi SE ya. Di mana SE itu adalah rumusnya ya, SE itu adalah ya tau atau standar deviasi dibagi standar deviasi populasi ya dibagi akar n. Nah, bedanya kalau T ya, kapan kita pakai uji T kalau nggak ada nilai tau ya. Kalau kita punya nilai tau, pakainya uji Z. Kalau ada tau, pakainya uji Z. Kalau kita nggak punya nilai tau, misalnya adanya standar deviasi ada, tapi standar deviasinya di sampel. Kalau standar deviasi atau S ya, S atau SD lah ya, standar deviasi adanya dapetnya nilai standar deviasinya begini lambangnya SD. Nah, kalau SD ini lambangnya berarti standar deviasi di mana di sampel. Maka dia nggak bisa pakai uji Z, dia bisa pakai uji T. Jelas ya. Jadi kalau kapan pakai uji Z kalau ada nilai standar deviasi di populasi. Kapan pakai uji T kalau ada standar deviasi di sampel. Oke, clear ya, jelas ya. Rumusnya sama ya, Z atau T sama dengan X bar dikurangin U dibagi SE. Dimana SE-nya atau dibagi akar N atau standar deviasi dibagi akar N. Cuman kalau ada tau, yang penting ada tambahannya nih. Nanti lihat tabelnya, ada DF-nya ya, DF-nya N-1. Oke, saya kasih contoh. Ya, ini contoh ya. Diketahui bahwa kadar kolesterol orang dewasa normal 200. Ini berarti apa nilai? Mu ya. Standar deviasinya 56. Ini kira-kira tau apa SD nih? Coba, Rifa. Iya, Pak. Itu tau apa? Itu standar deviasi di populasi atau standar deviasi di sampel? Sampel. Sampel. Salah. Karena kadar kolesterol orang dewasa normal. Berarti Berarti di populasi. Ya elah. Populasi ya. Nah, terus seorang peneliti sini soalnya, seorang peneliti melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi. Nah, sekelompok berarti ini sampelnya ya. Berapa sampelnya? Jumlahnya sebanyak 49. Berarti ini N. Nah, didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka ya orang yang hipertensi 220. Berarti karena rata-rata orang yang kolesterol berarti apa? Min kan? Minnya di mana? Di populasi atau di sampel nih, Rifa? Minnya di sampel ya, maka lambangnya X. Ya. Terus disuruh
Peneliti ingin menguji apakah kadar kolesterol penderita hipertensi beda nggak sama kadar dewasa normal. Nah, maka langkah pertama tadi ya, bikin hipotesisnya. Bikin hipotesis nolnya dulu. Ini kira-kira arahnya one tail apa two tail? Karena tidak ada lebih tinggi ya, peneliti ingin menguji apakah kadar hipertensi, ini kata kuncinya di sini, berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal, maka ini kalau ada kata berbeda, maka dia two tail ya, karena nggak ada kata lebih besar atau tinggi. Maka H0-nya apa? Ya, tidak Tidak ada ada. apa? Tidak ada perbedaan. Ya nggak sih, Nah, Pak? benar. Terus ya, Oh, benar. apaan? Perbedaan apa? Kadar kolesterol penderita hipertensi. Yes, kolesterol. Ya, hipertensi dengan normal ya. Maka ini nih normal. Nah, ya, ini langkah satu. Langkah keduanya ya tentuin level signifikansinya. Ya alfanya ya kita pakai 5% lah ya, karena kan ini nggak intervensi. Langkah tiganya apa? Pakai uji Z apa uji T? Pak, pakai uji Z apa uji T? Ada nilai standar deviasinya di populasi apa di sampel? Populasi. Populasi, maka pakai uji Z ya. Z. Nah, uji Z deh, langsung aja nih kita praktekin. Z ya, X bar, kurangin mu, bagi SE. Ajan ya. Dikit lagi ya. Lanjut dulu deh ya Allah ya maaf. Nah, tunggu berantem ntar sama Ajan. Ntar dulu ya, bentar ya Ajan dulu ya, kelarin dulu ya. Kalau enggak ini.
Nah, oke, lanjut ya. Kita langsung aja hitung Z-nya ya. Z-nya berarti X bar-nya berapa tadi? X bar-nya 220 ya. 20 dikurangin 200 mu-nya ya. Lagi SE ya. SE-nya tadi tanya 56 ya. 56 dibagi akar dari 49 ya. Berarti di sini 20 dibagi 56 bagi 49 akar 49 7 ya. 56 bagi 49 berapa nak? 8 ya. Berapa kira-kira 20 bagi 8? 2,5. Betul. Udah selesai? Belum. Belum ya. Nah, cara pendekatan dengan nilai P itu gimana caranya? Kita lihat. Ya 2,5, lihat di tabel Z. Silakan buka tabel Z. Halaman 200 ya, salah. Jam 6. Ya, halaman 200. Z, lihat Z-nya ke bawah 2,5, ke kanannya itu 0,00 ya. 0,4938 Pak. Yes. 0,4938. Selesai nggak ini? Udah selesai belum nih nilai P-nya? Belum ya? Belum ya? Berapa nilai P-nya? Nilai P-nya itu adalah rumusnya ya. Ini dikurangin 0,5. 0,5. 0,5 dikurangin 0,4938. Kurang. 2, 9 kurang 3. Berapa? 6. 9,0. Ya. 0,0062. Udah selesai belum nih kira-kira? Belum selesai ya. Ini belum selesai nih. Dia belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena nih ada berbeda ya. Maka dia tutel. Nah ingat, ini udah dapat nih nilai P-nya. Nilai P, tapi ini nilai P-nya one tel. Ya. Satu sisi. Nah karena kita mau tutel, maka dia dikali 2. Tutel. Dia dikali 2. Berapa dikali 2? Menjadi 0,01. 2. Jangan ngasal Pak Hadi. Ya, 124 ya. Sorry. Nah, hasilnya adalah 0,124. Nah, ini hasil p-value-nya. Nah, sekarang kita bandingin. Nah, untuk tahu tadi ya, hipotesisnya tadi langkah sebelumnya sih. Lupa gue. Tahu langkah-langkahnya mana. Nah, penghitungannya udah ya. Kayak uji sertifikasi saya udah ya. Nomor 2 tadi uji Z ya. Sorry, ini kebalik. Ini nomor 3 ya. Nomor 3. Ini nomor 2. Balik ke nomor 2 itu uji Z, nomor 3 itu alfanya. Terus nomor 4-nya hitung ya, nomor 4 ya, ini hitung ya. Ini Z terus dihitung. Nah, setelah dihitung, udah ya. Sekarang kita mau nentuin keputusannya apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, berdasarkan nilai ini nih. Nah, tadi udah sebutin ya, alfanya 5% ya. Maka kita bandingkan. Ya. 0,0124 kita bandingkan dengan 0,05 nih, ini alfanya nih, ini alfanya. Nah, coba. Tadi yang bantu Pak Hadi ngitung tadi 0,4938 siapa tadi? Halo? Halo? Pak. Ya, siapa namanya? Punten. Angel. Angel.
0,0124 lebih besar apa lebih kecil dari 0,05, Jel? Jel? Lebih besar lebih kecil? Lebih kecil. Ini kan 0,1 ya. Ini 0,05 berarti lebih kecil ya. Ya, berarti 0, nilai P-nya berarti p-value-nya 0,0124 lebih kecil daripada 0,05. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada alfa, berarti H0 ditolak ya. H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti apa? Berarti keputusannya apa? Berarti keputusannya adalah H0 ditolak, 0 ditolak, berarti ada perbedaan. Perbedaan apa? Kadar kolesterol pada penderita HT dengan orang normal. Oke. Jelas? Jelas guys? Jelas kah? Berarti kalau lebih besar itu diterima ya, Pak? Iya, berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan kadar kolesterol antara orang hipertensi dengan orang normal. Tapi kalau H0 ditolak, maka ada perbedaan kadar kolesterol orang hipertensi dengan orang normal. Dalam kasus kita ini, pembahasan kita ini, ya, itu ada perbedaan ya, H0-nya ditolak, jadi ada perbedaan. Oke, clear, jelas? Pak, izin bertanya. Saya Nadla. Pak, tadi yang tutile itunya dikali 2 itu dari mana ya, Pak? Iya, Angkanya. karena kalau tutel dia harus dikali 2 nilai P-nya. Enggak, Pak, yang 0,0124-nya itu dari angka apa? Dari mana? Kan ini nih. Tadi kan nilai kan kita nih hasilnya kan pakai uji Z kan 2,5. Terus kita lihat tabelnya. Tabelnya kan ini 0,4938. Nah, 0,4938 tuh bukan nilai P. Nilai P-nya itu adalah 0,5 dikurangi 0,4938. Hasilnya 0,0062. Nah, itu dapat nilai P-nya, tapi kita lihat dia tutel apa enggak. Oh, ternyata tutel. Kalau tutel kita kali 2. Kita kali 2 jadinya 0,0124. Begitu, Nadla. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau yang 0,0 Namanya 0,5 siapa? Riva, Pak. Wah, Maaf, ya Pak. apa, Pak? Kalau yang 0,500 itu dari 2,5 kan? 0, berapa? 0,0? 0,05. 0,05. Enggak, Pak, ini Oh, Pak itu yang kan yang mana? yang 0,5-nya dari mana? Mm-mm. Kan di tabel itu. Ingat kan kemarin di tabel? Kan dia nilainya selalu di sini kan? Dia tabelnya itu nilai tabel itu kan dia 0,5, Neng. Iya, tabel kan, Pak? Tabelnya Iya, kan saya kira 0,5. nanya, Pak. Iya, namanya. Jadi nilai utuh tabel kita tuh adalah 0,5 sebenarnya, tertingginya 0,5. Nah, ini Tapi yang tabelnya bukan tabel full gitu. berarti yang 0,500 itu dari tabel kan? Iya, 0,5 dari tabel. Iya. Betul, Rifa. Pak. Pak, izin tanya lagi, Pak. Kalau yang 0,05 itu dari alfa bukan, Pak? Yes, betul. Kan Jadi kita kalau bandingin nilai misalnya, sama nilai alfa. oh kalau misalnya alfanya 10% berarti 0,10 gitu, Pak? Yes. Oke.
Ada lagi? Udah ya? Kalau udah, maka kita tutup ya. Kalau yang paketnya nanti di ini ada contohnya. Nanti slide-nya insya Allah saya kasih. Oke. Nah, jadi kalau inilah cara uji hipotesis ya. Dia harus runut ya urutannya. Ini kalau saya lihat tadi saya ngerjainnya nggak runut ya, kebalik-balik ketukar-tukar terus itu nggak 100% nilainya ya. Walaupun hitungnya benar, tapi kalau nggak urunut jadi nggak 100% ya. Dia harus ngurut ya, jadi bikin hipotesis dulu, terus tentukan ujinya uji apa, terus level signifikansinya berapa, lalu dilakukan penghitungan, baru keputusannya apa. Oke. Sekarang kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini. Si Pen minggu depan insya Allah kita ketemu lagi ya, offline ya, offline. Nanti A sama B coba berdiskusi gimana enaknya tuh. Kan kita jam 15.30 ya. Kayaknya 15.30 kan mepet ya. Kayaknya dibagi dua deh, yang mulai dari jam 1 sampai jam 14.50, terus istirahat